Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Muhammad Zikri Pandunarswara dari Telkom University S1 Teknologi Informasi dengan kelas IT 450304, kelas Pendidikan Agama Islam dan Karakter dengan nomor induk mahasiswa 13032100038. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang Ghazwul Fikri, yaitu perang pikiran yang sudah terjadi. Ya, dimulai dari pengertiannya dulu. Ghazwul Fikri berawal dari kata Ghazwul dan al-Fikri yang secara harfiah dapat diartikan sebagai perang dan pemikiran, yaitu perang pikiran lah intinya. Jadi maksudnya ialah upaya-upaya gencar pihak musuh-musuh Allah untuk meracuni pikiran umat Islam agar jauh dari Islamnya atau dari agamanya. Lalu akhirnya membenci Islam, dan pada tingkat akhir ini Islam diharapkan habis sampai ke akar-akarnya. Jadi Ghazwul Fikri ini bertujuan untuk memboikot Islam biar tidak ada penganutnya lagi. Lalu sejarahnya Ghazwul Fikri ini sangat sangat mendasar dan kita sudah tahu. Jadi Ghazwul Fikri, perang pikiran ini sudah sejak lama sekali. Nah, yang paling mendasar ialah ketika kita mengetahui Nabi Adam dengan iblis. Kapan ini terjadi? Yaitu perang pikiran ketika Hawa ingin makan buah kuldi, sedangkan Adam tahu bahwa buah kuldi itu dilarang oleh Subhanahu wa taala. Itu buah kuldinya itu sudah dikasih tahu, buah ini buah terkutuk, tidak boleh kita. Tapi Adam berperang pikiran dengan iblis di situ karena Hawa yang meminta untuk buah kuldi, dan iblis menyesatkan Nabi Adam untuk menuruti Hawa. Nah, perang pikiran itu dari perempuan ternyata, teman-teman. Tidak. Jadi intinya itu yang paling mendasar. Sebenarnya banyak sekali seperti Napoleon Bonaparte, bahkan dari Indonesia sendiri dulu dijajah pasti juga ada perang pemikiran di situ. Tapi yang paling mendasar dari kita, dan kita tahu sejarahnya dari agama juga, adalah Nabi Adam dan iblis ketika Hawa ingin makan buah kuldi. Nah, lalu untuk yang selanjutnya, alasan adanya Ghazwul Fikri. Ghazwul Fikri itu terjadi ketika umat non-muslim ingin mengalahkan umat Islam. Jadi alasannya itu yang mendasar ada tiga. Yang pertama, sulitnya mengalahkan umat Islam secara militer. Jadi mereka perang pikiran, mereka mencuci otak untuk umat muslim sendiri itu tidak mencintai umat muslim. Lalu yang kedua, adanya biaya perang pikiran lebih murah dibanding perang fisik karena kita bisa melakukan perang pikiran melalui media sosial, media massa, lalu hal-hal lain, pendidikan, ekonomi, eksploitasi tempat-tempat lain tentang Islam, itu bisa kita lakukan. Sedangkan kalau perang fisik kita harus punya tank, pesawat, mortar, nuklir, senjata atom, senjata molekul otak, apalah itu, robot itu. Jadi biayanya pasti banyak untuk riset dan lain sebagainya. Bahkan Elon Musk tuh mau ke Mars sudah habis berapa triliun. Gimana kalau buat perang itu? Hal-hal fisiknya itu pasti lebih mahal. Makanya biaya yang perang pikiran itu lebih murah dibandingkan perang fisik. Nah, lalu yang selanjutnya hasil lebih menjanjikan untuk menjajah barat terhadap dunia. Karena perang pikiran itu mencuci otak dan mendasar dari mindset seseorang, mindset yang diserang. Sehingga hasilnya tuh akan lebih terpatri dalam hatinya itu loh. Jadi lebih langgeng untuk outputnya. Sedangkan kalau misalkan kita perang fisik, ketika pihak kita lengah dan pihak musuh memulai senjata baru, mulai research baru, kita bisa dapat dendam atau dapat senjata kita sendiri dari situ. Maka dari itu perang pikiran ini lebih tertanam gitu loh. Nah, lalu yang selanjutnya adalah sasaran dalam melakukan Ghazwul Fikri atau sasaran dalam perang pikiran orang non-muslim untuk melawan non-muslim. Nah, yang pertama adalah mendangkalkan akidah orang muslim, bahkan sampai permurtatan. Nah, itu adalah yang paling mendasar tapi juga yang pertama. Nah, kita menyerang akidah gitu langsung. Kamu tidak boleh Islam, baik gitu. Nah, lalu selanjutnya adalah menumbuhkan keraguan dalam ajaran Islam. Nah, umat muslim ini dicuci pikirannya untuk ragu dengan agama sendiri. Apa iya? Apakah Tuhan itu tidak terlihat? Oh, tidak mungkin. Nah, seperti itu. Jadi kita ragu dengan ajaran kita sendiri. Itu adalah termasuk salah satu perang pikiran, dan harusnya ketika iman kita kuat kita bisa melawan itu. Lalu yang selanjutnya adalah menciptakan sekulerisme, misalkan agama dari kehidupan. Agama Islam ya dilakukan saja tapi tidak dibawa ke kehidupan gitu loh.
Sedangkan kita itu seharusnya hidup berdasarkan agama, kita hidup secara Islami gitu. Nah, yang keempat adalah menemukan Islamophobia. Nah, Islamophobia itu bukan tidak cuma dalam umat Islam, tapi di luar umat Muslim juga. Contohnya adalah oknum-oknum teroris yang menggunakan sorban, terus pakai jubah, terus pakai tas masuk dalam gereja, duar gitu. Nah, itu adalah salah satu contoh Rasul Fikri Islamophobia gitu. Membuat orang-orang takut pada orang muslim. Nah, di luar negeri sana tuh orang sudah pada takut kalau misalkan orang muslim datang tuh, wah, di orang Islam nih. Apalagi pakainya ke Arab-Araban gitu. Nah, itu sudah salah satu hasil dari Rasul Fikri yang Islamophobia itu mulai berhasil gitu loh. Kita harus memberantas hal-hal seperti itu. Kita negara yang cinta damai, kita yang toleransi, kita yang menerima gitu loh. Bahkan kalau bisa kita mengajak orang untuk masuk ke Islam karena keindahan Islam tersendiri. Lalu yang kelima, mohon maaf, merusak moral kaum muslim. Merusak moral kaum muslim yaitu kita membuat bahwa mudah-mudahan Islam ini lebih ke barat-baratan dan meninggalkan agamanya sendiri. Lalu yang keenam, memecah belah persatuan umat Islam. Ya, dari 5 alasan yang saya sampaikan di atas, ada ini langkah selanjutnya, itu umat Islam itu terpecah belah. Padahal umat Islam ini kuat karena kita bersatu kita kuat dan kita nekat tuh. Bukan nekat, tapi kita bersatu kita kuat karena umat Islam saling saudaranya itu bagus, kekuatan saudaranya saling membantu, saling tenggang rasa. Ya begitulah, kekuatan dari umat Islam adalah persatuan gitu. Nah, lalu yang ketujuh adalah melanggengkan kolonialisme di tengah-tengah dunia Islam. Ketika Rasul Fikri menyerang umat-umat Islam, menyerang umat non-muslim untuk menghancurkan Islam, disitulah kolonialisme orang-orang kafir itu di tengah-tengah dunia Islam ini semakin langgeng, semakin kuat gitu. Padahal Islam mau worldwide, kita mau mendunia, kita mau go internasional lebih tepatnya ya, bukan go internasional, lebih ke merangkul seluruh sektor lah dari Islam itu. Tapi ketika kita Rasul Fikri diperangi pikiran, kita dicuci otak untuk membenci umat muslim, nah dari situlah jalan kita terhambat untuk worldwide gitu. Itu sasaran dari Rasul Fikri, sangat taktiknya orang kafir itu sat-sat langsung gitu aja, menutup jalan umat Islam tidak boleh keluar. Ya itu. Nah, lalu yang selanjutnya adalah sarana dalam melakukan Rasul Fikri, yaitu mencuci otaknya tuh banyak sekali caranya gitu. Tapi saya ringkas dalam 5 cara gitu. Nah, yang pertama itu adalah dari pendidikan. Kenapa saya bilang dari pendidikan? Karena pendidikan itu adalah mendasar. Anak-anak kecil akan jadi dewasa lewat pendidikan dulu. Nah, pendidikan itu ada yang formal dan non formal. Dari manapun itu pendidikan bisa membuat kita terkena dampak dari Rasul Fikri. Di mana pengembangan iptek itu lebih maju. Nah, Rasul Fikri bisa menyisip-nyisip di situ untuk ngomongin umat muslim. Contohnya nih, kalau misalkan kita mengikuti umat muslim bla 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 bla, nanti bisa menyatukan. Padahal di pendidikan itu ada umat-umat muslim yang berpengaruh seperti Al-Khawarizmi, terus Avicenna, penemu-penemu Islam zaman dulu di pendidikan yang bagus. Ini menyambung kedua, yaitu ke sejarah gitu. Nah, sejarah ini bisa dipleset-plesetkan demi terlangsungnya Rasul Fikri yang bagus. Maksudnya strategi mereka yang buruk untuk kita. Nah, jadi sejarah bisa diplesetkan. Contohnya, siapa sih umat Islam yang mendunia? Mereka kenalnya Osama bin Laden gitu. Pengebom 9/11. Padahal bukan itu yang seharusnya diingat, tapi penemu-penemu Islam, sejarah-sejarah Islam yang lain itu bisa diingat dan bisa diteladani lah, bisa bisa bermanfaat untuk kita ketika diteladani. Nah, lalu yang ketiga ada ekonomi. Kenapa saya bilang ekonomi? Karena kita tidak bisa hidup tanpa ekonomi. Nah, sektor ekonomi ini cukup krusial setelah pendidikan dan sejarah, setelah mindset kita. Misalkan kita sudah imannya sudah kuat, dengan sejarah kita kuat, nah kita akan melamani ekonomi dunia yang biasanya itu lebih kejam gitu. Nah, banyak sekali teori-teori ekonomi yang menggunakan hukum dasar Islam juga, itu kembali lagi ke pendidikan juga. Nah, dari ekonomi ini seperti riba dan lain sebagainya itu sebenarnya tidak disukai dalam Islam. Sedangkan hal itu menguntungkan untuk orang kafir. Nah, itu termasuk Rasul Fikri menurut saya, perang pikiran. Kita harus melawan diri kita sendiri. Maka dari itu kita kalau misalkan mengambil pinjaman atau membuat bisnis, kita berdasarkan syariat Islam. Nah, itu dia. Lalu yang keempat ada hukum. Nah, hukum itu dilaksanakan bisa juga dengan Rasul Fikri
Maksudnya hukum itu bisa dirasakan garis fisik juga karena di situ kita bisa dapat diskriminasi sebagai orang muslim. Nah, padahal hukum Islam itu lebih jelas dan lebih to the point. Kita mempersiapkan untuk akhirat, tidak hanya duniawi gitu, dari hukum. Lalu yang terakhir ada media massa. Media massa ini kita bisa diakses dari media sosial atau berita-berita terkini. Semakin banyak pasukan, semakin banyak SJW Social Justice Warrior yang mendukung Ghusul Fikri untuk menghancurkan Islam, ya itu akan semakin sulit juga untuk Islam mendunia lagi. Maka dari itu kita harus sebarkan hal-hal positif di sini ya. Lalu selanjutnya adalah dampak dari Ghusul Fikri itu sendiri. Sebenarnya sangat banyak mudaratnya ini, dampaknya ini. Tapi saya ringkas dalam 3 hal saja. Yang pertama dan paling utama adalah karena saya anak muda juga, itu perusakan akhlak umat muslim. Nah, akhlaknya ini udah mulai ke barat-baratan, ngikutin orang barat, ke kafir-kafiran, mabok-mabokan, lalu seks bebas. Nah, itu akhlak yang seharusnya tidak dimiliki orang muslim karena kita ingat neraka itu sangat panas. Nah, lalu yang kedua adalah berusaha menggiring umat Islam pada kekafiran. Nah, setelah yang muda-muda bisa kita buat barat-baratan, nah kita langsung menggiring mereka ke kafir atau murtad. Masya Allah. Dari situ kita bisa lihat kalau iman itu kita harus dikuatkan sejak dini, dari sejak muda, bahkan sejak lahir, harus kuat imannya. Lalu yang ketiga, yang terakhir, menjauhkan umat Islam dari agamanya dan mendapatkan kekafiran, yaitu kembali lagi seperti yang nomor 2. Cuman yang ketiga ini lebih ke menyeluruh. Nah, maka dari situ golongan tua, golongan muda, golongan bayi juga kita harus menguatkan iman kita gitu. Nah, itu dampak dari Ghusul Fikri. Nah, lalu juga cara menghindari Ghusul Fikri itu. Nah, yang pertama ialah mendekatkan diri kepada Allah. Ketika kita sudah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita terhindar dari Ghusul Fikri tersebut. Kenapa saya bisa bilang demikian? Kita ke opsi nomor 2, kita dapat mengenali diri sendiri dan mengenali agama Islam lebih dalam atau lebih baik gitu loh. Dari situ kita bisa mengenali agama Islam, kita belajar agama, bahwa hal-hal seperti Ghusul Fikri ini harus dihindari dan harus dimusnahkan. Bukan Islam yang dimusnahkan, tapi pemikiran-pemikiran yang menyerukan Islam yang harus dimusnahkan. Lah, karena Allah hablum minallah dan kepada diri sendirinya sudah bagus, nah kita ke hablum minannasnya, itu mengamalkan hal-hal positif tentang Islam. Kita memberitahu bahwa Islam itu agama yang damai, toleransi, suka membantu, suka bersedekah. Nah, itulah kampanye hal-hal positif tentang Islam. Jadi orang tuh tertarik bahkan untuk masuk Islam, tidak hanya mengetahui kalau Islam itu baik, tapi tertarik, tersentuh hatinya, indahnya Islam, saya ingin ikut ya. Itu dia dari kampanye hal-hal positif. Lalu yang terakhir adalah perang pemikiran tanpa adanya perang fisik. Nah, perang pemikiran tanpa perang fisik itu memang cukup tricky gitu loh, tapi yang bisa kita lakukan adalah seperti itu, karena kita bisa menyelesaikan suatu hal tanpa harus fisik atau keras-kerasan. Kita bisa dengan pemikiran, karena kita orang yang berintelektual, orang Islam orang yang berintelektual, intelektualnya tinggi, stratanya lebih tinggi. Allah juga berkata kalau misalkan orang yang memiliki ilmu derajatnya lebih tinggi daripada orang yang tidak berilmu, itu ya. Kita harus mengingat itu. Nah, lalu yang terakhir adalah kesimpulan dari semua yang saya sampaikan di atas, yaitu adalah Ghusul Fikri atau perang pemikiran adalah hal yang sangat mungkin terjadi di era sekarang ini. Bahkan sudah terjadi, cuman tidak terlihat saja karena perangnya pikiran, perang fisik. Lalu cara yang sangat ampuh untuk mengurangi seorang atau sekelompok adalah melalui globalisasi informasi. Kita dapat memanfaatkan ini untuk menghilangkan perang pemikiran menghancurkan Islam itu. Tapi ada juga kemungkinan untuk Ghusul Fikri semakin berkembang dan kita bisa terpuruk. Maka dari itu, kita sudah seharusnya memiliki wawasan yang lebih dan ilmu yang lebih banyak guna menghindari dari pikiran buruk yang dapat merusak diri dan agama kita. Maka dari itu, sudah seharusnya kita sudah memupuk iman yang lebih kuat sejak dini, dan juga kita harus menyiapkan diri kita dengan sebaik mungkin karena yang akan memimpin masa depan adalah kita, apalagi menuju 2045 Indonesia emas, dimana itu adalah masa-masa produktif umur kita yang lahiran 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, kita yang akan menyongkong Indonesia gitu. Dan kita berdasar juga dari agama kita agama Islam. Nah, mungkin sekian saja presentasi dari saya. Jika ada kurangnya itu memang kesalahan saya dan saya mohon maaf sebelumnya. Jika itu ada manfaatnya silakan diambil, dan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekian saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.